Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera berakhir, Jokowi mulai pilih pejabat pengganti. Saya rasa sebagian besar rakyat di negeri ini mengetahui bagaimana dulu seorang Anies Baswedan bersama-sama pendukungnya meraih kursi DKI 1 dengan cara yang terbilang brutal dan sadis. Jika sejauh ini Anies dipandang sebagai lawan politik Pak Jokowi, kendati secara sistem saat ini Anies adalah bagian dari pemerintah, tapi situasi yang terbangun sejak Anies Baswedan dipecat menjadi menteri, maka secara tidak langsung memperkuat stigma. Namun posisi Anies setelah Oktober 2022 memang ramai untuk dipercakapkan. Ibu kota adalah panggung politik yang sangat besar yang menjadi magnet bagi media. Sejarah juga mengajarkan bahwa kepemimpinan ibu kota akan menjadi batu loncatan untuk kepemimpinan nasional yang lebih tinggi. Membicarakan Anies Baswedan memang nggak ada habisnya. Selalu saja ada kelucuan-kelucuan yang diberikan beliau ini dari dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Kita sebagai warganet seperti nggak kehabisan bahan untuk bicarakan apa saja yang dia lakukan. Dengan humor tentunya, karena kalau serius pastilah kita kesal. Ada indikasi bahwa beberapa bohir ingin menaikkan Anies Baswedan ke pentas Pilpres di tahun 2024. Masalahnya, jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI habis di tahun 2022. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir dalam hitungan bulan. Namun pemilihan Gubernur DKI akan mengikuti jadwal pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur tersebut, seorang aparatur sipil negara akan ditunjuk untuk menjadi pejabat gubernur hingga gubernur terpilih dilantik nantinya. Presiden Joko Widodo sendiri mengaku telah mempersiapkan ASN untuk menggantikan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya termasuk Anies. Namun, Jokowi tak mengungkap nama atau kriteria calon pejabat kepala daerah tersebut. Ya, dalam proses persiapan nama-nama dulu, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi sempat berbicara mengenai pejabat kepala daerah dari kalangan TNI Polri. Dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di istana, Jokowi tidak menjawab tegas apakah ia akan menunjuk pejabat kepala daerah dari kalangan TNI ataupun Polri. Namun, hanya merujuk kepada aturan perundang-undangan. Pejabat TNI Polri aktif tidak mungkin menjadi pejabat kepala daerah tingkat 1, undang-undangnya tidak memungkinkan, ujar Jokowi pekan lalu. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri telah memastikan bahwa jabatan kepala daerah tidak bisa diperpanjang. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan bahwa jabatan kepala daerah secara regulasi dibatasi setiap 5 tahun. Pernyataan itu sekaligus menanggapi adanya usulan agar jabatan kepala daerah diperpanjang hingga pemilu 2024 mendatang. Sebagai informasi, total ada 272 kepala daerah dari tingkat gubernur, wali kota hingga bupati yang akan pensiun mulai 12 Mei 2022 mendatang. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat ruang regulasi untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah karena secara eksplisit normanya membatasi hanya 5 tahun, kata Akmal. Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa penunjukan pejabat kepala daerah memiliki 4 dasar hukum. Seluruh regulasi itu disebutnya memuat tentang pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan. Dalam menunjuk pejabat kepala daerah, pemerintah pastinya mengedepankan kapasitas, kompetensi, dan integritas secara cermat, hati-hati serta selektif, sehingga dapat menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Tugasnya, Jaringan Nasional Milianis menentang perpanjangan masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada 2022. Pernyataan itu terkait dengan perdebatan perpanjangan kepala daerah menjelang pemilu umum 2024. Demi Demokrasi, Ketua Umum Pusat Jaringan Milianis Nasional Muhammad Ramli Rahim mendukung perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Namun, mereka tidak menginginkan Anies terus menjadi Gubernur DKI Jakarta. Khusus untuk Mas Anies, kami sebagai kelompok yang menginginkan beliau memimpin Republik ini, justru berharap Mas Anies nggak lanjut lagi untuk jabatan berikutnya atau diperpanjang masa jabatannya, kata Ramli. Ramli merasa masa tinggal Anies di DKI cukup hingga 16 Oktober 2022. Dia mengaku Anies telah melakukan banyak upaya selama 5 tahun terakhir untuk membantu membangun DKI Jakarta. Langkah Anies selanjutnya adalah mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2024. Ramli ingin Anies memiliki banyak waktu luang agar bisa bersafari keliling tanah air
untuk menggalang dukungan bagi kampanye presidennya. Tidak ada yang harus dilanjutkan di Jakarta, Mas Anies harus naik ke level lebih tinggi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang lebih banyak, ujar Ramli. Selama ini katanya Anies disekap sebagai tahanan kota. Ia mengaku kelompok relawan tidak bisa mengajak Anies untuk menyambut warga lokal di berbagai pelosok tanah air. Anies hanya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk menjelajah daerah menurut Ramli. Kunjungan itu sangat berbahaya karena lawan politik Anies sering menggorengnya. Masa jabatan Mas Anies yang Oktober itu sudah sangat menguntungkan Mas Anies menuju Pilpres 2024. Selama ini beliau menjadi tahanan kota, beliau tidak bisa kemana-mana, ucapnya. Sebelumnya sejumlah pakar mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Usulan itu disampaikan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur tak ada pilkada pada 2022 dan 2023. Ratusan daerah akan dipimpin oleh aparatur sipil negara yang dipilih Presiden Joko Widodo. Mereka akan menjabat hingga ada kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Penyelenggara pemerintahan daerah ini menurut hukum dasar wajib dipilih, haram hukumnya bila diangkat, kecuali keadaan darurat seperti kepala daerah dan wakilnya minta cuti kampanye atau di OTT KPK, kata pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan lewat keterangan tertulis Kamis 17 Februari 2022.